Kemarin kan sudah terbentuk nih capres pemenangan capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah disebut juga posko pemenangan ini sekarang. Ternyata ketika diumumkan hari ini gitu ya, berbeda dengan penerawangan semua jurnalis, semua pengamat, tiba-tiba Pak Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian gitu ya. Ini ada apa gitu ya. Nah, kita kan bisa menyaksikan bahwa Pak Jokowi akan menggunakan strategi mengulur gitu ya. Memainkan drama-drama politik ini untuk menguji. Bisa jadi menguji, melihat konstelasi yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 1 bulan terakhir ini jagat politik di negeri ini mengalami guncangan yang sangat luar biasa. Banyak kejutan yang terjadi menjelang pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. Dan pada hari ini, Rabu 25 Oktober 2023, yang terakhir adalah pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Tentu ini sebuah drama politik yang luar biasa, dan untuk membahas masalah itu telah hadir bersama dengan saya Mas Dr. Ari Junaidi. Beliau adalah pakar komunikasi politik yang sudah banyak melakukan pengamatan, melakukan penelitian, terjun ke lapangan, ngobrol dengan orang-orang di lapangan terkait dengan fenomena terkini. Saya ingin sapa beliau. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Mas Ari. Sehat-sehat. Biasa Mas Ari. Mas Ari barangkali bisa menyampaikan kepada kita semua, Mas, analisis, pendapat, komentar Mas Ari mengenai situasi politik terkini, terutama setelah Mahkamah Konstitusi meloloskan JR yang diajukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Surakarta terkait dengan syarat minimal umur dari seorang calon presiden dan calon wakil presiden, dan kemudian diikuti oleh beberapa deklarasi, dan hari ini yang tidak kalah mengejutkan, pasangan Prabowo dan Gibran kemudian mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Silakan Mas Ari. Betul Mas Webi, saya melihat semacam drama politik ya. Bahkan ini lebih seru daripada drama Korea. Nah, yang menjadi endingnya tentu kan hari ini. Tapi kalau mengikuti skrip atau skenario itu sebetulnya memang pengkondisiannya sudah lama sebetulnya. Sudah lama ya? Sudah lama sebetulnya. Hanya publik melihat itu adalah pertarungan vis a vis soal umur, anak muda. Tetapi sebetulnya kalau kita tarik lebih jauh lagi, jagat perpolitikan kita ini menjadi gonjang-ganjing, yang harusnya 10 tahun itu berakhir dengan smooth, legasinya luar biasa, Bapak infrastruktur yang sangat berjasa. Ternyata kita menyaksikan sebuah ini yang menurut saya Sri Mulat, Warkop DKI, kalah pamornya, lebih lucu. Kalah lucunya. Dan ini ditampilkan oleh yang bernama Mahkamah Konstitusi. Maaf, ini Mahkamah Konstitusi apa Mahkamah Keluarga gitu ya. Walaupun Google Maps sudah menunjukkan itu sekarang lokasinya Mahkamah Keluarga. Tapi saya jelas melihat bahwa terjadi semacam pembegalan hukum. Karena saya pernah kuliah di Fakultas Hukum UI, dosen-dosen saya itu adalah orang-orang yang protes kemarin. Kebetulan saya juga salah satu penandatangan maklumat Juanda. Gitu ya. Jadi saya melihat bahwa proses uji materi yang dilakukan oleh beberapa pihak ini terkait betul gitu ya dengan skenario besar untuk meloloskan seorang anak muda yang belum genap 40 tahun, tepatnya berumur 36 tahun, ketika frasa itu diajukan dalam uji materi pasal 169 huruf Q, Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Siapakah para pemohon uji materi ini? Yang pertama dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia PSI. Dan hari ini kita melihat ketua umumnya Kaisang Pangarep mendukung pencapresan Prabowo dan kakanda tercinta yaitu bernama Gibran Rakabuming. Kemudian ada 2 Partai Garuda. Partai Garuda ini ketua umumnya adalah adik kandung dari elit Partai Gerindra.
Yang ketiga, beberapa perwakilan kepala daerah, di antaranya Wali Kota Bukit Tinggi, Wakil Bupati Lampung Selatan, yang semuanya adalah kader-kader Partai Gerindra. Yang paling lucu adalah gugatan yang keempat. Ini diajukan oleh mahasiswa dari Universitas Surakarta dan UNS. Kedua-duanya ini adalah anak kandung dari Boyamin. Boyamin kita tahu semua gitu ya, merupakan kawan dekat dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu gugatan ini menjadi semacam, kalau saya menyebutnya semacam manipulatif hukum gitu ya. Ketika undang-undang memberikan keistimewaan para pembuat undang-undang yaitu DPR, bahwa ini adalah, pasal ini adalah open legal, yang open legal system, yang undang-undang terbuka, yang sebetulnya tidak bisa diotak-atik lagi di Mahkamah Konstitusi. Oke, kalau kita lihat prosesnya, ketika gugatan PSI ditolak, komposisi hakimnya 8 orang, itu ada dissenting opinion 2, dan itu tidak bermakna lah ya. Garuda, Partai Garuda ditolak juga, kepala daerah ditolak juga. Nah, ketika gugatan oleh anak mahasiswa ini gitu ya, komposisi hakimnya tiba-tiba berubah menjadi 9. Ini yang disebut oleh Saldi Isra dalam sepanjang pengalaman dia, ini ada intervensi yang luar biasa. Tidak hanya Profesor Saldi Isra, ada Profesor Arif Hidayat juga menyatakan keberatan yang serupa. Oleh karena itu ada frasa yang mengunci ketika pasal 169 huruf Q tentang soal umur ditolak, tetapi yang dikabulkan adalah atau. Dalam bahasa hukum itu berbeda atau dengan dan. Kalau dan itu dalam satu rangkaian nafas, ketika ditolak semuanya gugur. Ini atau, jadi salah satu yang memberikan peluang bagi anak muda. Atau, ya? Atau itu tadi. Jadi atau itu yang membuat republik ini goncang gitu ya. Nah, atau inilah pernah menjadi kepala daerah atau sedang menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum atau pilkada. Nah, ini yang meloloskan dari seorang wali kota Solo menjadi bakal calon wakil presiden. Menurut saya inilah proses di Mahkamah Konstitusi. Tiba-tiba ada lagi uji materi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat menggugat batas maksimal. Usia 70 tahun. Artinya 70 tahun, lebih dari 70 tahun tidak bisa. Sama nasibnya. Kali ini juga ditolak karena memang ini terkait dengan pasal soal batas minimum. Oke lah, jadi kita melihat bahwa memang Mahkamah Konstitusi gitu ya, memang dipenuhi oleh keinginan-keinginan seseorang untuk memuluskan jalan. Kalau disebut, kenapa hanya memberikan keistimewaan pada satu kepala daerah? Kenapa tidak? Menjadi pertanyaan yang mudah dijawab. Kepala daerah lain juga tidak bisa diberikan kesempatan untuk maju. Padahal lebih banyak loh. Ada Arifin, Gus Ipin ini dari Bupati Trenggalek. Ada Diko Ganundito, Bupati Kendal. Bupati Kediri ya. Anundito di Kediri. Itu bisa juga. Tetapi kan hanya seseorang. Ini kan memberikan privilege, memberikan bentangan karpet merah di jalan tol yang tidak ada hambatan. Ini menurut saya, Mas. Mas Hari, sebagai seorang pengamat komunikasi, pakar komunikasi politik, apakah Mas Ari melihat adanya hubungan yang tidak bagus antara Pak Jokowi dengan Bu Mega dan PDI Perjuangan, Pak? Pertama, saya melihat relasi itu dalam posisi yang tidak membenarkan. Karena saya menjadi saksi, karena saya menjadi pembicara di Rakernas PDI Perjuangan keempat tanggal 29 September hingga 1 Oktober. Pak Jokowi hadir, bahkan memberikan kode kepada capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo, kalau hari ini dilantik, besok segera melakukan eksekusi program pangan. Artinya Pak Jokowi kan sudah mengendorse, gitu ya. Ketika turun panggung, Bu Mega itu secara jelas meminta tuntunan tangan dari Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Hubungannya mesra, ketawa-ketawa. Jadi publik tidak melihat. Oleh karena itu, dari sekian perubahan hari, bahkan menit gitu ya, ternyata ada perubahan, ada konstelasi yang berubah. Menurut saya, Bu Mega adalah orang yang demikian jasanya luar biasa. Karena saya mengikuti dari awal gitu ya, tahun 2005, mendukung Pak Jokowi sebagai calon wali kota Solo, di saat tidak ada partai politik yang mendukung beliau. Gitu ya, Pak ya? Tidak ada pada waktu itu. Karena partai politik pada waktu itu, dengan kacamata mahar gitu ya. Sementara PDIP tidak pernah melakukan mahar. Yang menjadi jaminan Bu Mega adalah
FX Rudi Hadiatmo, Ketua DPC PDIP Solo, bahwa dia mau maju kalau berpasangan dengan seorang pengusaha mebel yang bernama Joko Widodo. Oke, itu Bu Mega memberikan restu, memberikan rekomendasi. 2 kali Pilwali Solo menang. Bu Mega menarik Pak Jokowi ke Jakarta. Saya terlibat di dalamnya, jadi saya paham betul gitu ya. Pak Taufik Kemas, mendiang Taufik Kemas, suami Ibu Mega, tidak pernah setuju bahwa Pak Jokowi ini direkomendasikan menjadi wali kota gubernur DKI. Karena PDIP sebenarnya sudah mencalonkan kembali Pak Fauzi Bowo, tetapi berpasangan dengan Pak Adang Ruhyatna, Mayor Jenderal Purnawirawan sebagai cawagupnya Fauzi Bowo. Tetapi dengan kelegowoan Pak Taufik Kemas, Bu Mega akhirnya menandatangani rekomendasi. Demikian juga pencapresan di 2014 dan 2019. Di awal, di 2014, Pak Taufik tidak pernah setuju soal ide Pak Jokowi dimajukan. Saya nggak tahu apakah Pak Taufik Kemas mempunyai feeling politik yang tajam gitu ya. Sementara Bu Mega itu dengan menganggap Pak Jokowi ini lebih dari seorang anak. Demikian juga saya masih ingat 2019 Pak Jokowi mengatakan tidak ada satupun anak-anak saya yang berminat di politik. Mereka tertariknya bidang bisnis. 2019 pertengahan April gitu. Ternyata di selang setahun berikutnya lagi Gibran ingin maju sebagai wali kota Solo dan PDIP mengorbankan 2 kader terbaik, kader lama. Ada Pak Teguh, saya masih Teguh, itu dipersiapkan sebetulnya wali kota Solo, itu gagal juga. Pada waktu yang bersamaan, menantunya, Bobi Nasution, juga melenggang di Pilwali Medan. Dan itu mengorbankan kader PDIP yang lama, Akhyar Salam, Akhyar. Nah, Akhyar ini juga rela menyerahkan kepada Bobi Nasution. Jadi menurut saya, sudah berkali-kali, bahkan 7 kali keistimewaan diberikan Bu Mega untuk keluarga Pak Jokowi. Menurut saya hubungannya sampai saat ini gitu ya. Bu Mega masih menganggap sebagai anak, sebagai cucu, walaupun anak dan cucunya mungkin nakal, gitu ya, bandel gitu ya. Menurut saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Justru kalau saya melihat tidak ada itikat bagi Gibran gitu ya untuk datang gitu ya. Kalau sebagai cucu mungkin anytime dia bisa hadir. Seorang pegawai saja, seorang outsourcing pun kalau mengundurkan diri kan harus ada resign gitu. Ini tidak ada resign, tiba-tiba maju sebagai bakal calon wakil presiden. Jadi saya, sepengetahuan Mas Ari, Mas Gibran nggak pernah mengajukan resign ya? Belum pernah? Sepengetahuan saya tidak pernah mengajukan resign. Secara resmi ya? Secara resmi. Mungkin kalau ngomong-ngomong iya ya, tapi nggak cukup kan itu kan? Betul, surat pun juga tidak ada sebetulnya. Iya. Mas Ari, kalau boleh saya tanya Mas Ari, mengenai apa sih yang sebenarnya membuat, ini menurut analisis Mas Ari, apa yang sebenarnya membuat Pak Jokowi kemudian melakukan satu tindakan yang memang secara formal tidak, tapi membiarkan semua ini terjadi, bahkan memberikan support. Apa yang membuat, menurut Mas Ari ini? Menurut saya Pak Jokowi ini dikelilingi oleh pembisik-pembisik gitu ya, yang memberikan informasi yang tidak akurat. Bahwa sebetulnya kekuasaan itu kan memberikan rangsang adiktif gitu ya. Orang ketagihan. Betapa enak loh jadi presiden. Semua disiapkan, semua dijaga. Tetapi Pak Jokowi kembali lagi tidak memilah informasi tersebut. Harusnya kita belajar dari semua pemimpin ketika sudah mencapai maksimal durasi periode pemerintahan, harusnya mundur dengan legowo. Diberikan jalan bagi calon-calon pemimpin baru. Kita sudah lihat ada Pak Anies maju, Pak Muhaimin, Ganjar, Pak Mahfud, Pak Prabowo. Ini menjadikan tokoh-tokoh terbaik bangsa gitu ya. Tetapi menurut saya sekali lagi gitu ya, Pak Jokowi harusnya mendengar suara-suara rakyat. Kalau seorang Romo Magnis sudah berkata demikian, ada Pak Butet Kartarejasa menyampaikan kegalauannya. Mungkin kalau ada mendiang Pak Ketua Muhammadiyah, Pak yang meninggal ini, saya kok jadi lupa nih, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Safi Ma'arif, kalau masih hidup gitu ya, pasti akan memberikan catatan supaya Pak Jokowi lebih mendengar suara rakyat. Menurut saya, siapapun yang menjadi calon pemimpin nasional ini tidak ada masalah sepanjang proses pola yang
dia jalani memang benar gitu ya. Nah, ini menjadi catatan hitam dalam demokrasi kita yang kita perjuangkan 98 reformasi. Saya semakin pesimis. Ada anak sorong yang bisa nanti menjadi calon presiden. Saya khawatir ada anak temanggung, bisa anak petani tembakau bisa menjadi presiden. Menurut saya umur muda bukan hanya digambarkan sebagai pernah menjadi wali kota selama 2 tahun, tetapi dia mengikuti tahapan-tahapan proses kepemimpinan. Kan dicontohkan oleh Pak Jokowi dari Solo ke menjadi gubernur Jakarta. Ini kan ada estafet atau ada etape kepemimpinan yang jelas gitu ya. Jadi kan semacam shortcut gitu ya, semacam jalan pintas yang tidak elok menurut saya. Untuk dijalani ya. Betul. Ya. Mas Ari, bisa nggak memberi analisis, ini bermunculan isu bahwa kalangan PDI Perjuangan sebagai partai yang membesarkan Pak Jokowi dan juga Gibran serta keluarga Pak Jokowi ini marah besar dan punya keinginan untuk menarik kadernya yang ada di kabinet dan lembaga-lembaga negara, Mas. Apakah ini isu ini beralasan nggak sih menurut Mas Ari? Pertama mungkin kecewa. Kecewa ya ini. Kecewa betul ya. Ibaratnya ini kan sedang sayang-sayangnya nih, sedang sayang-sayangnya tiba-tiba diselingkuh gitu ya, diselingkuhi. Menurut saya PDI Perjuangan menjadi partai yang menjadi partai yang dewasa karena kenyang dengan pengalaman. Gitu ya, pengalaman panjang ya. Panjang, dikuyo-kuyo di zaman Orde Baru, dienyahkan, bahkan diharamkan sebagai partai. Menurut saya ini hanya riak-riak yang memang alamiah dijalani oleh PDIP. Ini. Justru Megawati atau kader yang lain bisa melihat pembelajaran. Ada kader yang memang betul loyal, ada kader yang memang betul rakus gitu, misalnya serakah gitu ya. Ini jadi pembelajaran politik. Menurut saya sudah selesai tuh marahnya PDI Perjuangan. Menurut saya kalau marahnya PDIP itu biasanya turun ke jalan. Ini enggak turun ke jalan, dia tetap mensolidkan slow gitu ya. Saya bisa menarik sebuah pelajaran penting dalam proses demokratisasi. Kecewa boleh, tapi rasional yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu menurut saya sangat elok dan elegan gitu ya, tidak ada marah. Jadi mereka tumpahkan dalam bentuk mensolidkan, memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud. Dan menurut saya mungkin publik akan melihat apakah ada penarikan personel kabinet gitu ya. Saya rasa kita akan masih melihat terus drama yang akan dimainkan yang oleh akan terjadi di hari-hari ke depan ya. Kan ada aksi, ada reaksi. Tidak ada api tiba-tiba muncul, tidak ada asap tiba-tiba tidak ada api. Tapi saya melihat itu merupakan sebuah proses dialektika politik gitu ya. Apakah perjalanan ke depan ini kan sudah tidak efektif lagi sebetulnya 1 tahun pergantian personil kabinet. Kita hari ini menyaksikan Menteri Pertanian diganti. Apakah ada jaminan harga pupuk turun? Apakah ada jaminan harga beras di masyarakat hasil petani ini naik? Tentu tidak juga. Kemarau panjang. Menurut saya langkah yang dilakukan Pak Jokowi melakukan rombak proses bongkar pasang kabinet menjadi hal-hal yang menjadi tidak ada manfaatnya sekali, mubazir menurut saya. Oke, Mas Ari, kebetulan memang di dalam kontestasi kali ini setidaknya ada 2 menteri kabinet yang ikut berkontestasi. Yang pertama Pak Prabowo sendiri sebagai Menhan, yang kedua adalah Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dalam struktur kabinet kan Pak Menko Polhukam mengkoordinasikan Menhan, artinya ya bisa disebut atasannya lah gitu. Kalau menurut Mas Ari sebagai pakar komunikasi politik, orang yang juga bergaul di dalam dunia politik praktis sebagai pengamat gitu, apakah mereka lebih bagus, lebih elok untuk resign dari posisinya supaya tidak terjadi konflik of interest, Mas Ari? Kalau kita lihat kaitannya koalisi dengan posisi menteri, sebetulnya hari ini saja banyak menteri yang melakukan izin cuti. Mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kemudian hari ini Pak Prabowo juga cuti, Wakil Menteri ATR itu juga cuti, Jeffrey Sambuaga juga cuti. Menurut saya sudah tidak efektif lagi, lebih baik cuti semuanya. Jadi memberikan kesempatan yang sama, lebih fokus pada bidangnya masing-masing. Tentu yang menjadi tim sukses bisa berkampanye semaksimal mungkin. Lebih baik dicutikan semua saja. Kemudian toh ada menteri pun juga target kementerian juga tidak tercapai.
Jadi ada menteri atau tidak sebetulnya tidak ada masalah gitu ya. Karena banyak tenaga-tenaga ahli, banyak staf-staf level dirjen yang bisa menghandle ke pekerjaan menteri tadi. Nah, kembali lagi ke Pak Prabowo dan Pak Menko Polhukam. Memang betul secara struktur hierarkis gitu ya. Kementerian Pertahanan kan di bawah koordinasi Menko Polhukam. Jadi lucu ya kalau mereka ini tidak kampanye gitu ya. Ketika Pak Menko Polhukam menugaskan Menteri Pertahanan Keamanan untuk menghadiri acara. Sementara acara itu tidak mempunyai magnitude politik bagi Menko Polhukam, Menteri Pertahanan. Tentu akan menjadi rancu. Makanya oleh karena itu, daripada memanfaatkan fasilitas negara, lebih baik diberlakukan cuti semuanya. Jadi ketika cuti bersama artinya, cuti bareng-bareng gitu artinya tidak punya kesempatan atau memperkecil peluang untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di mereka gitu ya Pak? Betul, jangankan kementerian, kita bisa menyaksikan semalam saja relawan-relawan Jokowi dikumpulkan di istana. Ini sehingga menjadi sebuah polemik apakah posko pemenangan Capres dan Cawapres itu sekarang dipindahkan ke istana. Kemarin kan sudah terbentuk nih Capres pemenangan Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah disebut juga posko pemenangan ini sekarang. Karena itu biar tidak ada posko pemenangan di kementerian, lebih baik menteri-menteri yang terkait dengan Pilpres lebih baik mundur dan fokus pada kampanye saja. Mas Ari, bahwa satu di antara kejutan juga adalah munculnya Majelis Kehormatan. Ya, Mahkamah Konstitusi. Di antaranya ada Profesor Jimli Asidiki di situ. Menurut Mas Ari, pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini efektif atau cuman sebagai anu saja, Pak? Ya, sebagai formalitas saja gitu, Mas. Saya mencatat ada 7 gugatan soal KKN dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi secara reaktif langsung membentuk Mahkamah Kehormatan. Yang menjadi pertanyaan publik adalah ketika sosok Profesor Jimli Asidiki gitu ya ditunjuk sebagai Ketua MKMK, gitu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena ada keterkaitan, karena Pak Jimli pernah menyatakan mendukung pencapresan Prabowo gitu ya. Jadi masyarakat bertanya-tanya, ini apalagi ini, dagelan apalagi gitu. Tapi yang jelas, mari kita amati hingga proses akhir kerja Mahkamah Kehormatan. Apakah memang betul memutus sesuai dengan nurani keadilan atau memang sesuai dengan nurani kekuasaan. Ini yang perlu kita tunggu juga. Jadi menurut saya masih dalam posisi ini masih menghargai jadi kapasitas. Masih kita lihat ya. Betul, masih kita lihat. Ya. Betul. Apa kira-kira yang akan menjadi rekomendasi dan langkah selanjutnya gitu ya Mas? Betul, karena kita tidak mungkin berharap lagi akan dibentuk Mahkamah Kehormatan, MK gitu ya. Triple MK, jadi menjadi rancu lagi. Iya. Mas Ari, banyak orang berpendapat bahwa ini merupakan rangkaian yang nanti akan terus terjadi. Jadi kemarin kan Presiden kemudian memanggil sejumlah tokoh ketua parpol, diantaranya AHY dari Ketua Umum Partai Demokrat, lalu kemudian mengumpulkan lagi, dan kemudian muncul anggapan bahwa akan ada reshuffle jilid kedua, artinya setelah ini, lalu setelah KSAD nggak jadi, nanti akan ada pergantian kepala Badan Intelijen Negara dan seterusnya. Menurut Mas Ari, apakah nanti ke depan ini juga akan ada kejutan-kejutan baru yang akan memberikan support terkait dengan Pilpres 2024, Mas? Kalau dulu dikenal yang sebagai pemberi harapan palsu, PHP, ini kan Pak SBY gitu ya. Kali ini yang tokoh, bahkan aktornya PHP itu adalah Pak Jokowi sendiri. Kenapa kalau kita memaknai pendaftaran Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran dilakukan di injury time gitu, tanggal 25 sekarang ini. Ini sebetulnya bisa dibaca untuk mengunci partai-partai lain tidak keloncat atau tidak keluar dari koalisi Indonesia Maju. Karena semula dikhawatirkan ada Demokrat, ada PAN, karena tidak terakomodirnya nama Erick Thohir, kemudian potensi Golkar untuk keluar, sehingga memang kita bisa membaca gitu bahwa alur ini memang harus dilakukan di injury time di tanggal 25. Kemudian kita bisa menyaksikan sebuah proses politik yang memberikan harapan palsu. Saya kasihan gitu ya, namanya Pak AHY ini sudah memasang postingan di Instagramnya, peduli dengan petani apel gitu. Bahkan Bakomstra, Ketua Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaki, sudah woro-woro bahwa Demokrat sangat tertarik dengan pengembangan pertanian. Kemudian dia memuji, ini sangat jarang ini ya,
Demokrat memuji habis Pak Jokowi karena seperti ada gula-gula porsi menteri gitu ya. Ternyata ketika diumumkan hari ini gitu ya, berbeda dengan penerawangan semua jurnalis, semua pengamat, tiba-tiba Pak Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian gitu ya. Ini ada apa gitu ya. Nah, kita kan bisa menyaksikan bahwa Pak Jokowi akan menggunakan strategi mengulur gitu ya. Memainkan drama-drama politik ini untuk menguji. Bisa jadi menguji, melihat konstelasi yang akan terjadi. Bagaimana sikap PDI Perjuangan setelah Gibran. Bagaimana kesulitan koalisi Indonesia Maju untuk mendukung bulat utuh dari Prabowo dan Gibran. Sehingga tentu ada proses reward dan award gitu ada penghargaan. Kalau Anda bekerja maksimal, porsi menteri. Kalau Anda memecat anak saya tarik. Ini kan jadi permainan tarik ulur. Jadi seorang dalang yang bisa memainkan anak-anak wayang gitu ya. Sehingga ini sekarang kita tersandra nih. Kalau menurut saya melihat tersandra antara partai-partai politik dengan konstelasi di Pilpres 2024 ini. Mas, kalau begitu apakah nanti akan ada kejutan-kejutan lagi seperti yang saya tanyakan tadi? Apakah nanti mungkin saja kan reshuffle selanjutnya? Ya, baik itu di kabinet maupun di lembaga-lembaga negara yang lain. Saya meyakini proses reshuffle itu akan terus berjalan. Oh, terus jalan ya? Terus berjalan. Karena melihat tadi bagaimana kontribusi partai ini terhadap sang putra. Nah, ini yang dimainkan oleh, kalau ini saya menyebut ya, saya pinjam sebutan Pak Lurah. Menurut saya Pak Lurah bertransformasi lagi menjadi dalang gitu ya. Bagaimana dia memainkan pion-pion partai politik ini sesuai dengan skenario yang dia susun. Apakah dia mendukung bulat, melakukan kerja keras, melakukan turun ke bawah, mengkampanyekan. Ya. Jadi wait and dilihat dulu ya kontribusinya ada atau kagak gitu ya. Nah, resepnya saya kasih tahu. Ya. Pak Jokowi akan melihat sampai sejauh mana spanduk ada gambar Gibran di partai-partai masing-masing. Itu ya. Tolak ukurnya KPI-nya paling muda itu. Mas, kalau boleh kita Mas Ari beranalisa begitu ya. Nah, apakah di dalam proses selanjutnya ini, Mas, pada ke depan ini drama yang akan muncul ke depan, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan di antara tiga kontestan dengan adanya kondisi? Apakah itu juga memberi angin buritan kepada pasangan Anies Baswedan dan Caimin misalkan gitu? Yang pertama tentu saya berharap bahwa presiden itu bisa berdiri secara adil terhadap tiga pasangan ini. Walaupun ada putranya yang maju, tetapi sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia tidak boleh cawe-cawe. Kalau sekarang ini udah terlihat cawe-cawenya. Cawe-cawenya terlihat betul menitik beratkan pada Prabowo dan Gibran. Kemudian ingat gitu ya, bahwa sekarang ini ada orkestrasi seluruh relawan itu disalurkan ke wadah politik yang bernama PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Ini kan sekoci baru, mainan baru gitu ya. Tadi itu saya berharap jangan ada partai baru lagi gitu ya. Saya khawatir nanti ada Kaisang jadi nahkodanya PSI, ada Gibran yang nanti bisa jadi menjadi nahkodanya Golkar. Saya tidak berharap Ibu Iriana nanti juga akan pegang partai politik, Bobi akan jadi pegang partai politik. Kan bisa saja terjadi. Ini perkembangan politik yang akan datang. Nah, kalau saya melihat pasti terjadi migrasi suara dari pendukung Jokowi. Karena Jokowi menganggap dirinya besar bukan karena partai. Dia menganggap besar karena dukungan dari relawan. Di Pilpres 2014, di 2019, kemudian hasil akhir kepuasan publik yang di atas 80% membuat Pak Jokowi semakin percaya diri. Jadi PD-nya terlalu tinggi sehingga dia menganggap bahwa orkestrasi di Pilpres 2024 ini bisa dia kendalikan penuh. Nah, oleh karena itu yang dilupakan oleh Pak Jokowi adalah sebaran suara dari pendukung Jokowi. Anggaplah suara Gerindra, suara PDI Perjuangan, suara Demokrat, Golkar ini tetap pada posisi partai masing-masing. Tentu yang menjadi pertanyaan, kemana suara pendukung Jokowi? Dengan kejadian ini tentu akan pecah suara Pak Jokowi. Kembali lagi, ada gium, dipersatukan oleh Facebook, teman lama ini, diikat kembali oleh WhatsApp, dan diceraikan kembali oleh Pilpres gitu ya. Bahwa suara itu demikian pecah.
Kalau saya menganggap bahwa ini sama dengan berbagai lembaga survei, tetapi saya menjadi pegangan adalah lembaga litbangnya Kompas yang demikian presisi gitu ya, bahwa memprediksikan 50% suara pendukung Jokowi ini akan lari ke Ganjar. Karena begitu kecewa, yang identiknya Jokowi ini adalah diteruskan oleh Ganjar ternyata berbeda dengan kenyataan. Dari 50% sisa suara Jokowi ini tentu akan pecah kembali. Yang mengidolakan Jokowi termasuk mengidolakan Gibran itu akan tetap di kubu Prabowo dan Gibran. Sementara pendukung diehardnya Pak Prabowo tentu akan kecewa. Pak Prabowo di 2019 itu sering mengucapkan kita tidak hidup dari kartu-kartu. Ada apa gunanya infrastruktur? Infrastruktur tidak dimakan, tidak bisa dimakan. Nah sekarang berbeda gitu ya. Jadi diehard-diehardnya Prabowo tentu akan mengalihkan ke pasangan yang dianggap bisa meneruskan aksentuasi politik, akselerasi politik, dan itu jatuh pada koalisi perubahan, yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Oleh karena itu sebetulnya perlu diwaspadai pergerakan suara, migrasi suara yang demikian cair. Belum lagi penentunya adalah Gen Z nih, hampir 60%. Betul. Nah oleh karena itu ini yang menjadi the battle of Pilpres 2024 ini demikian rigid, demikian ketat, karena demikian banyak pihak yang bermain gitu ya. Bermain tentu saja presiden tidak bisa menjadi wasit yang adil. Itu yang menurut saya yang menjadi ancaman besar dalam demokrasi kita saat ini. Mas, ini ada juga analisis yang unik ini yang mengatakan sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah trik yang dilakukan oleh Pak Jokowi supaya nanti siapapun pemenangnya dia punya akses ke sana. Ya kalau disebut dalam istilah yang lain all president man gitu. Ya, analisis ini masuk akal nggak, Mas? Yang pertama, skenario ini berjalan kalau yang the old Jokowi's men ini adalah orang-orang yang memang di-endorse oleh Pak Jokowi. Sekarang kalau kita lihat, oke, Pak Prabowo di-endorse. Pak Mahfud tidak. Tapi Pak Ganjar di-endorse. Pak Ganjar di-endorse. Setengah hati ya. Pak Gibran pasti di-endorse. Di-endorse. Jadi kalau hitungan-hitungan persentase endorse-nya jauh lebih banyak ke pasangan Prabowo dan Gibran. Sementara dengan Ganjar dan Mahfud itu hanya setengah hati gitu ya. Pasangan lain, Muhaimin dan Anies, sama sekali tidak di-endorse. Tidak. Nah, ada jagoan Pak Jokowi lain yang tidak masuk. Misalnya nama Airlangga Hartarto, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno. Nah, oleh karena itu menurut saya, sekali lagi gitu ya, kalau kita melihat peta politik yang terjadi saat ini, premis yang menyebut bahwa ini semua adalah orang Jokowi, tidak juga. Tidak gitu juga ya. Betul. Dan apakah nanti Pak Jokowi akan melakukan tiki-taka atau permainan politik dua kaki? Yang jelas saya masih melihat bahwa Pak Jokowi akan melakukan permainan politik dua kaki ya. Di satu sisi dia masih berharap ada dukungan dari PDI Perjuangan, kemudian satu sisi kakinya kejeblos lebih besar ke arah Prabowo dan Gibran. Mas Hari, ada orang juga mengatakan atau pendapat bahwa ujung dari semua ini adalah kompromi. Di ujungnya kompromi. Seperti dilakukan ketika Pak Jokowi berkompromi akhirnya dengan Prabowo dan Sandiaga Uno masuk happy ending. Apakah nanti juga menurut Mas Ari ujungnya juga happy ending dengan kompromi itu? Misalkan Mas Ganjar diberi portofolio apa, Pak Mahfud apa, lalu teman-teman di PDI apa, lalu dibagi bersih lah. Kemudian 2024 ini mungkin nggak terjadi kayak gitu, Mas? Pertama, sepanjang lidah tak bertulang gitu ya, bahwa politik itu kan politik ini kan hanya sebuah permainan untuk meraih kekuasaan. Premis itu bisa terjadi. Tetapi kalau melihat urutan-urutan yang terjadi gitu ya, bagaimana 2014, 2019, ini Pak Jokowi kan betul-betul tidak saja kampanye black campaign gitu ya, negatif campaign-nya kan banyak gitu ya. Saya nggak tahu apakah memori Pak Jokowi demikian sedikit gitu ya. Di 2014, 2019 itu kan luar biasa permainan politiknya. Bahkan dalam suatu kesempatan itu tidak pernah dirangkul gitu ya. Padahal Pak Jokowi sudah ingin merangkul Pak Prabowo. Pak Jokowi mungkin lupa kejadian itu. Betapa semua programnya itu diejek dan dinihilkan oleh Pak Prabowo. Nah berbeda dengan sekarang ini. Bagaimana Pak Ganjar ini melakukan perjuangan yang ekstra berat gitu ya, memenangkan Jawa Tengah di 2014, di 2019 untuk Pak Jokowi. Jadi menurut saya akan sulit saya menerima premis yang mengatakan nantinya toh akan berujung pada kompromi.
Karena menurut saya ini pertentangannya sudah demikian lebar gitu ya. Ini kalau ini saya hanya meminjam ya, meminjam ucapan banyak orang. Kalau ini kan pasangan nasionalis religius nih. Nah, ini ada yang menganggap nih. Ini yang satu lagi pasangan kapitalistik ambisius gitu ya. Jadi memang dua kutub yang berbeda. Tetapi yang jelas saya berharap siapapun yang menjadi presidennya memang pilihan rakyat yang menentukan. Jadi rakyat itu sekarang menjadi pengadil, menjadi hakim untuk melihat bagaimana proses politik ini terjadi. Oh ini jalannya seperti ini, oh ini jalannya seperti ini. Demikian anak muda kan mendapatkan literasi politik gitu ya. Oh iya prosesnya ini seperti ini yang terjadi. Oh iya ini. Oh harapan Indonesia itu seperti ini. Oh ini ada tawaran perubahan. Nah oleh karena itu sekali lagi hati-hati. Jejak digital itu memang tidak pernah bisa dihapus gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, oleh Gibran, oleh Anies, oleh Muhaimin, oleh Ganjar, oleh Mahfud itu menjadi nilai perhatian atau pertimbangan dari seorang pemilih. Jadi menurut saya premis-premis itu sah-sah saja kemunculan. Mas, ada berpendapat tadi kan Mas menggunakan diksi bahwa ini terjadi pembegalan hukum lah, kira-kira gitu di Mahkamah Konstitusi. Lalu orang banyak mengatakan sebenarnya proses cacat hukum ini membuat pendaftaran dari Gibran sama Prabowo ini atau Prabowo Gibran ini juga cacat gitu. Apakah itu nanti berimpak juga dengan hasil pemilu, Pak? Kemudian orang mempersoalkan ini di dalam konteks hukum yang lain gitu. Kan tadi kan ini meskipun sifatnya final dan mengikat, tetapi kan prosesnya memang nggak lazim. Semua orang menganggap bahwa ini nggak lazim, apalagi misal jadi berandai-andai ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan memang ada sesuatu yang nggak beres di dalam proses ini dan menguatkan anggapan cacat hukum terkait dengan syarat jadi wakil presiden. Bisa nggak ini menjadi sesuatu yang bakal mempengaruhi hasil pemilu nanti, Mas? Menurut analisis Mas Ari. Pertama, putusan di Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Terakhir dan mengikat. Tidak ada ruang lagi. Justru yang coba dilakukan oleh teman-teman yang menyatakan keberatan terhadap proses di MK itu kan pengaduan soal dugaan KKN yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman. Ini yang sedang akan disidangkan oleh Majelis Kehormatan. Jadi putusan dari MK itu adalah menyatakan patut atau tidak dari seorang Ketua Mahkamah Agung karena berhubungan semenda, adik ipar. Hanya faktor sopan dan tidak, etika atau tidak. Sementara produk hukum yang dikeluarkan MK itu sudah final. Hanya memberikan kesempatan pada KPU untuk mengeluarkan peraturan PKPU untuk memberikan peraturan penjelas. Jadi menurut saya memang sudah tidak bisa dikotak-atik. Justru menjadi tugas DPR di periode ke depan untuk membenahi lagi undang-undang tentang pemilu yang lebih adaptif, yang lebih bisa menampung visi ke depannya. Saya setuju. Anak-anak muda memang harus diberikan panggung politik dan memang eranya anak muda. Tetapi sekali lagi tentu anak muda yang berkualitas, yang berkapasitas. Jadi menurut saya berikan kesempatan para pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang yang memang tidak memberikan penafsiran umum. Soal umur kan tidak bisa ditafsirkan. Tua muda tidak menjadi ukuran seorang untuk mampu atau tidak. Tetapi harus ada kriteria-kriteria yang lain itu. Mas, satu lagi terakhir pertanyaan saya, Mas. Kalau kita mau jujur sebenarnya di antara 9 hakim MK, 4 orang menolak, 2 orang mempunyai pendapat yang berbeda. Sebenarnya menolak juga kan? Mestinya kan 6-3. Harusnya kan putusannya tidak meloloskan itu. Ini bagaimana menurut Mas? Kan ada 2. Boleh asalkan dia pernah menjadi gubernur. Artinya sebenarnya menolak rumusan yang ini. Yang 4 jelas menolak. Jadi yang 3 setuju. Kalau ini digabungkan dengan yang 3 memang 5-4. Gimana sih ini sebenarnya? Nah inilah ruang-ruang hukum itu adalah memberikan ruang-ruang yang multitafsir. Yang abu-abu gitu ya? Gray area, betul abu-abu. Sehingga banyak ditafsirkan yang sangat berbeda. Makanya ada adagium ketika 10 ahli hukum berkumpul, maka ada 15 pendapat gitu ya. Dan itu kita menyaksikan di proses di MK seperti ini. Nah, keputusan-keputusan hakim yang diambil di MK tadi, itu tadi tidak memberikan kejelasan atau menunjukkan sikap yang ragu-ragu.
mungkin ada tekanan eksternal, kemudian ada pesanan gitu ya. Sehingga sekali lagi kita tidak bisa berharap bahwa MK itu adalah garda terakhir pemegang konstitusi, enggak juga. Enggak juga ternyata ya. Ternyata memang ada cacat hukum. Nah, cacat hukumnya apa tadi? Soal ketidakjelasan sikap hakim. Hanya 2 yang dissenting opinion, yang pendapat berbeda. Sementara yang lain abu-abu. Nah, sekali lagi itu kan juga pendapat yang subjektif ya, bahwa pendapat ini sebetulnya dissenting, ini tidak. Nah, bagaimana publik bisa membuat tafsir seperti itu? Sementara sang hakim, sang pembawa keadilan yang mulia, sebutannya yang mulia, itu mempunyai tafsir yang tidak bisa ditafsirkan oleh para masyarakat umum bahwa ini tergolong dissenting atau tidak. Iya. Jadi menurut saya kesalahan itu memang di MK. Dan kesalahan yang utama adalah kepemimpinan dari ketua MK yang memang mempunyai benturan kepentingan. Sehingga sekali lagi gitu ya, reformasi ini perlu diformat ulang menurut saya. Reformasi ini perlu diberikan makna baru bahwa kita hendaknya jangan melupakan sejarah, jas merah ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bahwa proses perjalanan bangsa ini memang harus kita lalui dengan suka dan duka. Kita tidak boleh lagi ke bawah, ke titik nol, titik nadir kembali gitu ya. Ini sudah bagus track on the track gitu ya. Ternyata kita menghadapi persoalan yang semacam drama Korea yang tidak akan ada henti-hentinya. Oke, baik Tribuners, luar biasa ngobrol kita dengan Pak Ari Junaidi, Dr. Ari Junaidi. Moga-moga ini menambah wawasan kita semua. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.